Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Neskolo. Para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membeberkan cerita yaitu Narayana Ngeratu atau Kresna dan menjadi ratu. Pada awal mulanya kita akan menjejerke atau beberkan negara Mandura. Negara Mandura ini adalah yang menjadi ratu yaitu Prabu Baladewa. Prabu Baladewa pada waktu itu para sentananya Projo atau para punggawonya sudah pepak pada Paseban. Yang dalam poinnya para sentananya Projo supaya mencari perginya Narayana, karena sudah beberapa waktu Narayana tidak ada di negara atau di tempat. Pada waktu itu yang diutus adalah namanya Udawa. Udawa itu adalah masih kadang tua, kakaknya, disuruh mencari Narayana. Nah, akhirnya dia pergi mencari Narayana tadi. Dengan seiring perginya Udawa, di sini akan ada yaitu jejer negara Ndwarawati atau negara Ndwaraka. Di situ ada Prabu Yudakala Kresna yang menjadi ratu di daerah atau di negara Ndwarawati itu. Pepak dengan semua punggawa atau sentanane Projo. Dia karena ratu yang belum mempunyai istri, kebetulan di negara Lesanpura itu ada negara yang ratunya namanya Prabu Setyajid. Prabu Setyajid dihadap dengan para punggawanya beserta putranya dua, yaitu Raden Setyaki dengan Setyabama. Prabu Setyajid mempunyai anak dua ini, yang Setyabama belum mempunyai suami. Jadi dia Ayu Setyabama ditarik atau dibujuk ayahnya supaya lekas kawin atau palakrama. Dia mau palakrama, tapi dengan sayembara bagi siapa yang bisa memenuhi syarat daripada Setyabama. Di waktu itu Prabu Yudakala Kresna meminang, tapi suruh menunggu waktu 40 hari. Nanti selang 40 hari akan ada jawaban dari Setyabama. Di lain cerita, Narayana sebetulnya perginya itu tidak pergi seenaknya sendiri, tapi dia itu adalah pergi ke seorang begawan, namanya Begawan Padmanaba. Begawan Padmanaba, dia di situ menjadi muridnya atau menjadi siswanya. Dan akhirnya sudah beberapa waktu di situ dia diberi suatu aji-aji, yaitu satu adalah Sekar Wijaya-kusuma. Yang kedua diberi pusaka namanya Cakra Baskara. Yang ketiga adalah pangilon. Jadi untuk mengilu atau melihat jarak jauh bisa diketahui dari jarak dekat sini. 3 ilmu itu digunakan sebagai pusaka. Dengan demikian Padmanaba mempunyai
unek-unek. Dengan kebetulan adanya Narayana itu jadi siswa, justru kebetulan dia diajak ini di Koro atau Mening Cipta. Selama Mening Cipta ini ada keanehan. Begawan Padmanaba akhirnya bisa mengecil akhirnya hilang. Hilang sifatnya Begawan Padmanaba akhirnya menjadi satu masuk di dalam tubuh Narayana tadi. Maka Narayana juga nanti namanya bisa menjadi namanya Padmanaba. Setelah itu dia pulang ketemu dengan Udawa yang kebetulan mencari itu. Diajak pulang karena sudah lama disuruh kakaknya yaitu Prabu Baladewa supaya segera pulang ke Mandura. Maksud dan tujuannya Baladewa akan dikawinke lalu Palakrama. Akhirnya dia diajak sowan ke daerah ke negara Lesanpura. Dia akan dikawinkan dengan namanya Rara Setyabama tadi. Dengan Bebono Setyabama mau kawin dengan si Narayana asal bisa membunuh Yudhakala Kresna. Kebetulan akhirnya Yudhakala Kresna perang tanding dengan Narayana. Dengan pusaka yang ampuh tadi ditamake pada si Yudhakala Kresna, akhirnya matilah Prabu Yudhakala Kresna tadi. Dengan demikian maka Narayana bisa mempersunting atau mengawin si Setyabama. Dengan kematian Yudhakala Kresna memberi wasiat kepada Narayana. Narayana, sepeninggal saya, kamu nanti akan saya beri negara Dwarawati atau negara Dwaraka. Dan mahkota saya ini kamu pakai, nanti kamu bisa menjadi ratu di negara Dwarawati. Dengan segala apapun isinya di negara ini akan kamu mempunyai. Akhirnya si Narayana dengan jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna itu. Akhirnya dia dikawinkan dengan Setyabama, yang mana Setyabama itu adalah masih nak dulur, masih keponakan lah. Setyajid itu masih pamannya. Dengan demikian maka akhirnya si Udawa dan Setyaki menjadi punggawanya di negara Dwarawati itu. Maka akhirnya Setyabama menjadi istri di Narayana atau Sri Bathara Kresna. Dengan demikian maka itulah riwayat singkat Narayana Ngratu atau Prabu Sri Bathara Kresna. Demikianlah singkat daripada ringkasan lakon Narayana Ngratu. Bila mana ada kekelemahan dan kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.